أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas yang akan teman-teman laksanakan. Sebelumnya, Pak Iqbal akan cek terlebih dahulu nih semangatnya ya teman-teman. Tebar salam, spirit, akhlak, learning, advance, meaning. Insyaallah luar biasa teman-teman, dengan semangat yang tetap teman-teman kobarkan dalam jiwa, dalam diri teman-teman, insyaallah hal-hal positif dari teman-teman akan tertular juga kepada orang-orang yang berada di sekitar teman-teman semuanya. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran merupakan sumber ilmu. Al-Quran merupakan obat dari berbagai penyakit. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tartil. Untuk itu perlu kita mengetahui hukum bacaan yang ada pada Al-Quran, sehingga bacaan kita bisa baik dan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran ya teman-teman. Sebelumnya Pak Iqbal akan sampaikan terlebih dahulu beberapa hukum tajwid yang memang sering sekali kita jumpai pada Al-Quran. Berikut penjelasannya ya teman-teman. Yang pertama adalah izhar, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka cara membacanya adalah jelas. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Min ainin aniyatin, narun hamiyatun, man khaffat. Kemudian selanjutnya adalah ikhfa, yaitu bunyi nun sukun atau tanwin dibaca samar disertai dengung ketika bertemu huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, qaf, kaf. Contohnya adalah kiraman katibina, min syarri ma khalaqa, ainun jariyatun. Kemudian ada iklab, yaitu bunyi nun sukun atau tanwin dirubah mirip suara mim disertai dengung yang panjangnya 3 harokat ketika bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah idzim ba'atha kiramim bararatin mim baqiyatin. Berikutnya adalah idgham bil gunnah, yaitu bunyi nun sukun dan tanwin dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengung ketika bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw.
Sebagai contohnya adalah ainai yashrabu min waraihim narum muqsadatun. Lalu ada idgham bila gunnah, yaitu bunyi nun sukun dan tanwin dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa dengung ketika bertemu huruf lam dan ro. Contohnya adalah ar-ra'ahu staghna mir rabbika mata'an lakum. Berikutnya adalah mad tabi'i. Sering kita jumpai ya teman-teman saat kita membaca Al-Quran. Mad tabi'i adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dan domah diikuti waw. Panjang mad tabi'i adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya adalah ro, ri, ru. Kemudian ada mad wajib mutasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah pada suatu kalimat atau kata, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh sya'a malaikatun hadaiqo. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau kata, panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh wa ma unzila inna a'tainaka. Yang terakhir adalah mad arid li sukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya adalah syahidun, maka diwaqafkan menjadi syahid. Yu'una, diwaqafkan menjadi yu'un. Nah teman-teman, setelah teman-teman mengetahui kemudian memahami hukum tajwidnya serta bagaimana cara membacanya, sekarang mari kita praktikan yuk teman-teman, bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama-sama membaca surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita dalam belajar mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memahami isi kandungan yang ada pada Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah, Allah akan dekat dengan kita. Akhlak kita yang baik, yang mana akan menyelamatkan kita, akan memberatkan timbangan kita dalam kebaikan, serta Al-Quran yang akan menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Itu yang Pak Iqbal sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan, kesalahan mutlak adanya pada diri Pak Iqbal.
kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.